Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga kalian tetap semangat belajar walaupun dalam kondisi pandemi. Ingat, jaga kesehatan, jaga imun tubuh, gunakan protokol kesehatan saat kalian keluar rumah. Saya cek dulu kehadiran. Semuanya sudah hadir. Terima kasih, tepat waktu. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Doa silakan. Dapat diakhiri. Sebelum materi hari ini kita mulai, kita akan review pembelajaran yang kemarin tentang produk life cycle atau siklus daur hidup produk. Yang kemarin kita sudah mengalami pembelajaran tentang tahap-tahap siklus daur hidup produk. Pada kali ini kita akan belajar lebih mendalam tentang ciri-ciri dalam setiap tahap daur hidup produk. Berikut slide akan saya tampilkan sebagai penekanan materi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hari ini dengan berdiskusi dan mencari informasi melalui model pembelajaran problem based learning. Peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri tiap tahap siklus daur hidup produk dan berpikir kritis dan bekerja keras. Kemudian peserta didik mampu merencanakan strategi daur hidup produk dengan berpikir kritis dan bertanggung jawab. Adapun karakteristik tahap-tahap dalam siklus daur hidup produk sama, yaitu tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Karakteristik pada tahap perkenalan: pada tiap tahap siklus kehidupan produk terdapat peluang dan masalah yang berbeda-beda dalam kaitannya dengan strategi pemasaran dan potensi laba. Penjabarannya: produk baru diluncurkan ke pasar, kapasitas produksi masih rendah, otomatis biaya per unit masih tinggi. Tentang keuangan, omset penjualan yang masih rendah, cash flow negatif. Kemudian prodistribusi berkemungkinan enggan untuk mengambil produk yang masih belum terbukti kualitasnya, artinya distributor masih enggan, belum percaya terhadap produk tersebut. Diperlukan promosi secara besar-besaran dalam rangka memperkenalkan produknya. Karakteristik pada tahap pertumbuhan, tahap perkembangan adalah tahap di mana produk yang diperkenalkan tersebut sudah dikenal dan diterima konsumen. Penjabarannya: meningkatnya kapasitas produksi, biaya per unit akan turun ke skala yang ekonomis, omset penjualan yang naik signifikan, cash flow mulai berubah menjadi positif, memperluas pasar, pasar semakin berkembang, laba juga akan meningkat, namun pesaing-pesaing baru akan mulai bermunculan, produk mulai diterima oleh pasar. Karakter pada tahap kedewasaan: peningkatan omset penjualan yang mulai melambat, bersaing dengan ketat dan berjuang dalam merebut pangsa pasar dengan pesaing-pesaingnya. Penjabarannya: kapasitas produksi yang tinggi, harga produk mulai turun, memiliki laba yang besar bagi mereka yang dapat memimpin pasar. Cash flow akan berada dalam kondisi positif yang kuat. Pesaing yang lemah dan kalah bersaing akan mulai keluar dari pasar. Produk sudah familiar di benak konsumen. Karakteristik pada tahap penurunan: pada tahap penurunan penjualan dan keuntungan akan semakin menurun, dan jika tidak melakukan strategi yang tepat, produk yang ditawarkan mungkin akan hilang di pasar atau ditinggalkan oleh konsumen. Penjabarannya: kapasitas produk akan menurun, laba menurun secara signifikan, dan cash flow akan melemah. Pasar menjadi jenuh, akan banyak pesaing-pesaing yang keluar dari pasar. Agar pembelajaran kali ini lebih mencapai tujuan, kita akan belajar studi kasus, di mana langkah kerja sebagai berikut.
bentuk satu kelompok terdiri dari 2 sampai 3 orang sesuai urutan absen kelas. Amati video 2 video ini, yaitu produk Aqua yang lama dengan produk Aqua Splash of Fluid. Coba kalian amati video di atas, temukan masalahnya. Baiklah anak-anak, kalian buka Google Classroom, kemudian buka studi kasus 2. Di mana di studi kasus 2 sudah ada video 2 video. Ya ini Aqua yang pertama kali sudah ada, pelopor dari air minum mineral pertama kali. Kemudian Aqua mengeluarkan Aqua Splash of Fluid. Temukan masalah di mana Aqua ini sudah lama dan sudah brandnya sudah ada di benak konsumen. Kemudian bagaimana keadaan Aqua Splash? Bandingkan dalam satu perusahaan Aqua. Setelah kalian sudah menemukan masalahnya, analisis ciri-ciri dalam tahap siklus hidup produk. Dalam tahap yang mana Aqua berdasarkan ciri-ciri analisis, kemudian di tahap mana Aqua Splash pada ciri-ciri siklus daur hidup produk. Kerjakan, kemudian ini ada form untuk menjawab dari studi kasus. Jika materi tidak bisa dipahami, kalian bisa buka modul, kemudian video materi, ataupun kalian bisa mencari literasi di internet berkaitan dengan Aqua dan Aqua Splash untuk mendukung jawaban kalian. Waktu 20 menit kalian berdiskusi di forum Google Classroom. Kemudian kita akan kembali Google Meet setelah 20 menit. 20 menit sudah terlampaui, kita kembali pada Google Meet. Dari tayangan video, maka kan pasti kalian bisa menemukan masalah apa sebenarnya yang akan kita pecahkan. Menurut analisis saya, Aqua Splash sudah hilang di pasaran dan Aqua tetap eksis. Oke, terus Permasalahannya, Aqua Splash sudah hilang di pasaran, namun Aqua tetap eksis. oh jadi sama ya kesimpulannya, semuanya sama ya, menemukan masalah yang sama. Oke, kalau gitu dari hasil diskusi itu, dari pertanyaan-pertanyaannya, identifikasi tahap siklus manakah ciri-cirinya, silakan diutarakan Aqua dan Aqua Splash. Identifikasi tahap apa Aqua kedewasaan, sedangkan Aqua Splash hilang di tahap perkenalan. Oke, selanjutnya Strategi Aqua, produk yang sudah diperkenalkan atau pelopor. Aqua konsisten produk dan mengingatkan pengguna, mencantumkan kualitas produk. Terus Aqua Splash yaitu agak buat tidak begitu dirasakan. silakan untuk mencoba menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Pada pembelajaran hari ini, aku mempelajari ciri-ciri tahap produk agar tahu posisi produk. Setelah tahu posisi produk, dapat menemukan kebijakan strategi yang tepat. Bagus. Bila tahapan diskusi produk tidak memenuhi ciri-ciri positif, maka produk akan usai dalam tahap tersebut. Ya, terima kasih. Baiklah, saya akan menyimpulkan pembelajaran kali ini. Bahwasanya pentingnya belajar tentang ciri-ciri tahap siklus hidup daur produk. Kalian akan memahami bagaimana pentingnya kita mengetahui posisi sehingga kita bisa menentukan kebijakan strategi yang tepat dalam posisi itu. Bagaimana kita bisa bertahan dalam lini menuju pada lini yang akan dicita-citakan oleh suatu produk atau perusahaan tersebut.
Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Doa silakan. Dapat diakhiri. Terima kasih dan tetap semangat. Untuk link evaluasi kalian bisa lihat di Google Classroom. Kemudian sampai jam 3 sore tolong dikerjakan. Itu untuk evaluasi pembelajaran hari ini. Untuk ke depan kita akan belajar tentang analisis siklus daur hidup produk dan menentukan siklus daur hidup produk. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, melakukan hal positif, dan raih cita-cita kalian. Sekian, terima kasih.